Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal dari Ninyoman Muryantini dengan judul Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pengguna Anjungan Tunai Mandiri atau ATM dalam Sistem Perbankan di Indonesia. Jurnal ini adalah jurnal Magister Hukum Udayana Mei tahun 2016, volume 5 nomor 1, halaman 199 sampai halaman 130. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dista Magdalena dengan nomor induk mahasiswa 402 190 129. Jasa di bidang perbankan memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama sebagai lembaga yang menyediakan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah berupa uang tunai, tabungan, kartu anjungan tunai mandiri atau ATM, kemudian biliet giro atau BG, kartu kredit dan kartu debit, serta cek. Tujuan yang kedua adalah sebagai sarana untuk membuat arus dana investasi menjadi meningkat agar pemanfaatannya menjadi lebih produktif, sehingga hal ini dapat dilakukan melalui cara menampung dana tabungan milik nasabah yang kemudian dana tabungan tersebut disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pinjaman dan kredit kepada pihak yang membutuhkan dana. Nah, penggunaan ATM sudah bukan hal yang baru lagi bagi masyarakat sekarang ini. Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan kartu ATM sekarang ini lebih banyak digunakan oleh kalangan masyarakat nasabah bank. Nah, nasabah yang semakin banyak menggunakan kartu ATM ini membuat banyak pihak ketiga yang tergiur untuk dapat memanfaatkan situasi ini. Hal ini menyebabkan terjadinya banyak kasus-kasus dikarenakan ATM. Nah, kasus-kasus yang umum terjadi seperti kartu tertelan, uang yang tidak keluar pada saat penarikan, kemudian penggandaan kartu ATM, serta rekening yang terdebit maksud saya. Kemudian tidak hanya itu, ada kasus kejahatan lain yang banyak meresahkan pihak bank dan nasabah, salah satunya adalah pembobolan ATM atau hacker. Nah, masyarakat pada umumnya tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai nasabah apabila terjadi masalah dalam penggunaan kartu ATM. Sosialisasi yang minim terhadap aturan hukum tersebut mengakibatkan masyarakat tidak memahami perlindungan hukum apabila masyarakat tersebut mengalami kerugian terutama pada masalah kartu ATM. Nah, dalam kegiatan intermediarinya, pihak bank memiliki tanggung jawab terhadap keamanan atas yang disimpan oleh nasabah, terutama bagi nasabah yang mengalami kerugian akibat kehilangan dana yang disimpan di bank dengan cara yang tidak wajar, diatur dalam peraturan sebagai bentuk realisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menyesuaikan kegiatan usaha perbankan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang kemudian selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum bagi nasabah bank apabila nasabah mengalami masalah dalam melakukan transaksi kartu ATM, maka nasabah dapat berpedoman pada UU Perbankan dan juga UU Perlindungan Konsumen. Nah, menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 29 ayat 5 UU Perbankan, apabila terjadi masalah dalam penggunaan kartu ATM sehingga mengakibatkan kerugian yang dalam hal bukan dikarenakan kesalahan dari nasabah sendiri, maka pihak bank wajib hukumnya untuk mengganti kerugian sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 dan lebih tepatnya pada huruf F dan G. Nah, kesimpulan dari jurnal tersebut adalah maka tanggung jawab pihak bank atas kerugian yang diderita oleh konsumen akibat pembobolan rekeningnya melalui mesin ATM, yaitu bank akan bertanggung jawab memberikan ganti rugi. Di sisi lain, apabila dalam proses penggunaan kartu ATM tersebut kesalahan pada pihak nasabah, maka bank tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terkait pembobolan rekeningnya melalui mesin ATM berpedoman pada UU Perbankan dan juga UU Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi maupun penggantian akibat pemakaian barang ataupun jasa yang diperdagangkan. Nah, tanggapan saya mengenai jurnal tersebut adalah jurnal ini membahas mengenai tanggung jawab serta perlindungan hukum bagi bank terkait pembobolan rekening melalui ATM. Nah,
Menurut saya, pelindungan hukum dan tanggung jawab tersebut sangat diperlukan untuk mengantisipasi kerugian pada ATM karena maraknya penipuan serta hacker saat ini. Serta hendaknya dilakukan sanksi atau tindak pidana yang tegas atas perilaku yang merugikan nasabah dalam menggunakan ATM. Namun hal tersebut tidak hanya berlaku pada bank saja. Pihak nasabah juga harus berhati-hati dalam menggunakan ATM dan jangan mudah percaya atas iming-iming hadiah ataupun hal yang mencurigakan. Sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan dalam penyampaian maupun penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.